Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Salam surgaku rumahku. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum. Pernah enggak kalian merasakan ketika kamu ngobrol kemudian dianya cuek? Malah sibuk dengan gadgetnya, malah sibuk dengan handphonenya, malah sibuk dengan WhatsApp-nya. Tentu hal ini menjengkelkan kan? Dan jangan balas dengan sikap yang sama. Karena kalau masing-masing kemudian kembali kepada gadgetnya, kepada handphonenya, maka akan muncul bencana yang sangat luar biasa, yaitu keregangan komunikasi walaupun jarak fisik Anda sangat dekat, tetapi perhatian Anda hanya untuk orang lain. Karena itu teman-teman sekalian, keluarga gadget adalah persoalan milenial, rumah tangga dan pernikahan hari ini. Jadi jangan sampai kita menjadi zombie-zombie yang tanpa perhatian. Jalan sih bareng, ya, fisik sih bareng berdua, keluar, kongko, tetapi masing-masing sibuk dengan WhatsApp-nya, sibuk dengan handphonenya. Karena itu ini kalau dibiarkan akan menjadi bencana yang dahsyat. Ya, bahwa waktu dan juga perhatian Anda jangan hanya sekedar untuk gadget saja. Ada yang memiliki rasa dan juga hati, yaitu pasangan Anda. Sesekali Anda dengarkan keluhan, curhatan seorang istri, ya, istri Anda, kemudian cari bareng-bareng solusinya. Demikian juga dengan Anda seorang istri, hiburlah kekecewaan ataupun ketika suami kita misalkan ada masalah di tempat kerjanya, ada masalah dengan temannya, kasihlah solusi, bukan malah mencaci dan memakinya. Kamu mah enggak memang begitu orangnya, kamu mah enggak bisa diubah lagi, selalu begitu sama orang, apalagi sama aku dan lain sebagainya. Tentu hal itu adalah obrolan yang sangat tidak menyenangkan. Ya, jadilah tempat ngobrol yang menyenangkan bagi pasangan Anda, maka Anda akan menjadi orang yang paling mendapatkan perhatian dari pasangan Anda. Oke teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa yakum. Jangan jadi zombie-zombie yang hanya memperhatikan dan ego terhadap kesibukan sendiri, ya. Tetapi coba berkomunikasi dari hati ke hati agar persoalan-persoalan yang Anda alami itu mendapatkan solusi. Karena itulah gunanya pasangan, yaitu untuk mendengarkan berbagai kekecewaan. Ya, kalau kekecewaan ada solusinya setiap hari, maka Anda akan menjadi keluarga yang bahagia. Tidak hanya sibuk nepoin pekerjaan orang lain, ya, stalking terhadap info-info orang lain dan lain sebagainya. Karena hidup bukan hanya sekedar entertain. Kalau Anda hanya menjadikan hidup sekedar entertain, maka Anda akan segera di-unfriend, ya, tidak di-follow lagi, tidak disayang lagi, dan tidak diperhatikan lagi. Ya, Anda banyak memperhatikan rasa dan segenap keseriusan Anda hanya untuk mendengarkan, mencari-cari, atau bahkan cuma ngepoin berita orang lain. Sementara keluhan pasangan Anda tidak banyak Anda perhatikan. Too fast, too serious. Terlalu cepat Anda serius sehingga hidup tidak enjoy, sehingga hidup jauh dari kebahagiaan. Ya. Jadi itu istilah yang sangat tepat, ya. Karena Anda menumpahkan rasa bahagia itu hanya di honeymoon saja, hanya di awal saja, sehingga
ketika merasa bosan, Anda pun ditinggalkan. Ingat, para ulama salaf kemudian mengatakan bahwa seburuk-buruk seseorang adalah ketika ada butuh dia datang, tapi ketika dia tidak butuh dia pergi. Dia hanya membutuhkan sesaat saja, tetapi ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka Anda bisa pergi kapan saja. Itu bukan saja orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tetapi juga adalah pengecut dan pengkhianat yang tidak mampu menjaga komitmennya dan juga komitmen dirinya sendiri kepada orang lain, apalagi orang yang sangat Anda sayangi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum. Jadi 3 godaan yang datang pada saat-saat ini adalah harta, tahta, dan sepeda, kuota. Karena banyak yang sepedahan ya. Jadi kuota juga kadang menjadi masalah karena dia sudah menikmati hubungan jauh dengan orang lain dan dia melupakan serta mengabaikan orang yang punya hati di depannya sendiri. Ya. Cobalah merawat komunikasi ini dengan baik, dengarkan baik-baik keluhan pasangan Anda agar sebetulnya gak perlu solusi Anda cuma mendengarkan. Terkadang apa sih yang kamu rasakan ketika kamu curhatin masalahmu, kemudian dia tidak bisa membantumu? Ada rasa lega, ada rasa enak gitu, ada rasa nyaman ketika dia curhat, sekalipun teman curhat Anda tidak bisa memberikan Anda jalan keluar. Itu minimalnya Anda bisa curhat dengan bebas. Dan tentunya curhat yang akan melegakan adalah curhat yang didengarkan, bukan curhat yang dicuekin. Ya. Kembalilah ke habitat kita, bahwa kita adalah makhluk interaksi dan juga makhluk komunikasi yang perlu ada lawan bicara, perlu ada partner untuk bahagia, dan perlu ada pasangan yang saling mengingatkan satu sama lain. Ingatlah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, bahwa persoalan hidup bukanlah membina ego sendiri, tetapi semakin Anda berkorban untuk orang yang Anda cintai, maka semakin berharga dan dikenang hidup Anda oleh orang lain. Saya jadi teringat kalau seandainya saya mati, kemudian tidak mampu berbuat apa-apa hatta kepada orang yang kita cintai, yang dekat kita, maka kita tidak akan diantarkan jenazahnya oleh siapapun. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, siapa yang mengantarkan jenazah Anda, itulah orang-orang yang mencintai Anda dan seiman tingkatannya dengan Anda. Karena itu ada 2 hal ketika kita mati nanti akan dikenang. Yang pertama adalah siapa yang mengantarkan jenazah Anda, itulah orang-orang yang setingkat keimanannya dengan Anda. Karena itu bergaul dengan orang soleh akan membawa komunitas kesolehan. Terus juga yang kedua, apakah orang-orang yang dekat yang Anda cintai itu mengantarkan dan menyayangi dan menangisi Anda, maka sesungguhnya Anda adalah contoh terbaik dalam hubungan kemanusiaan. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, begitu banyak cobaan-cobaan ataupun ujian bagi keluarga milenial hari ini, ya diantaranya dengan kehadiran smartphone, media sosial dan juga yang lainnya. Tentu saja ini tidak bisa disalahkan smartphone-nya, media sosialnya, tetapi kitanya. Ya, karena di dalam smartphone dan juga aplikasi sosial itu banyak sekali manfaatnya juga. Nge-share bukan hanya bersair tapi juga bersiar. Ya, nge-share kebaikan, karena barang siapa yang menjadi baik karena wasilah posting kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang menunjukkannya juga. Kalau seandainya saya posting soal tahajud, kemudian orang lain ada yang ikut tahajud, maka saya akan mendapatkannya. MLP itu multi level pahala, bukan marketing. Jadi marketing pahala berdiri ataupun menyebar, di share, di broadcast dan lain sebagainya, maka pahalanya akan terus mengalir pada Anda. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, rawatlah hubungan suami istri dengan berbagi hati dan juga rasa, jadwal dan disiplinkan penggunaan gadget Anda agar
Anda bisa berkomunikasi antar hati ke hati, bukan antar hati dengan aplikasi. Karena aplikasi tidak akan membuat solusi apapun untuk Anda. Yang akan menyelamatkan Anda adalah istri Anda. Doa-doa mereka yang tulus akan menjadikan kita sukses luar biasa. Bagi para suami, jangan terlalu jumawa dong. Kalau Anda sukses dan berhasil, bisa jadi ketika Anda bekerja, istri rajin menjaga lilit. Bukan, menjaga doa-doanya. Ya, menjaga doa-doanya agar tidak padam koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para istri, hargailah kesungguhan suami dan ikhtiar mereka yang luar biasa. Karena keringat-keringat mereka yang tulus akan menggugurkan dan menjadi kiparat atas dosa-dosa Anda berdua. Surgaku, rumahku. Bagaimana rumah Anda menjadi ladang, wasilah, dan kendaraan menuju surga cinta untuk pasangan yang berbahagia. Saya Yusuf Burhanuddin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.